Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan menggantung saya untuk Prof. Lili Romli. Merespon apa yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi, yang menyampaikan bahwa kritik sinis ini ditampung oleh pemerintahan. Ya, saya kira itu hal yang bagus. Memang setiap pemerintahan itu, kapanpun, dimanapun, pasti akan mendapatkan kritik dan juga sinisme tadi. Apalagi di dalam negara demokrasi. Karena memang rakyat memiliki kebebasan untuk memberikan kritik itu terhadap jalan pemerintahan, karena dia merasa berkewajiban karena sudah memilih presidennya, maka kewajiban dia untuk mengawal. Nah, mengawal itu melalui kritik tadi. Ya, kita menyambut baik bahwa presiden welcome gitu terhadap bentuk-bentuk kritik. Tetapi bukan sampai welcome aja juga. Karena sebenarnya kan bentuk kepedulian dari publik bahwa menteri-menteri itu kinerjanya jelek gitu loh. Nah, sebagai bentuk konfirmasi kemudian ada lembaga survei melakukan survei. Ternyata publik setuju perlunya ada reshuffle. Nah, tetapi kenapa tidak melakukan reshuffle begitu loh? Sehingga kemudian muncul nih, jangan-jangan Pak Presiden ini mau pasang badan. Sebenarnya mengakui ada beberapa menteri yang kinerjanya jelek. Dan ada beberapa menteri yang membuat kegaduhan, dan itu kan tidak baik sih, karena ujung-ujungnya kan yang disasar presiden. Tingkat kepercayaannya akan turun, tingkat kepuasannya akan turun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya sih berharap ini bersifat sementara. Pernyataan itu artinya tidak kemudian memang selama 1 tahun ke depan ini tidak ada reshuffle. Saya kira itu nggak baik. Bang Daniel, ini kan yang disasar justru Presiden Prabowo Subianto. Apakah benar memang Presiden Prabowo ini pasang badan untuk para menterinya? Watak politik, watak kepemimpinan Pak Prabowo itu mengambil tanggung jawab, dan itu adalah hal yang jamak selama ini kita lihat. Dan saya misalnya 7 tahun sebagai juru bicara beliau mengalami hal yang serupa. Pak Prabowo tidak pernah buang badan misalnya terhadap kepemimpinan beliau, menyalahkan pihak lain untuk sesuatu yang di bawah kepemimpinan beliau. Yang jelas Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada seluruh anggota kabinet, menteri, wakil menteri, kepala, wakil kepala badan untuk kemudian apabila banyak kritik dan kekurangan harus kemudian segera diperbaiki, segera melakukan, tadi saya sebutkan yang sering diulang Pak Prabowo adalah self correction, benahi semuanya mumpung masih ada waktu. Dan kesempatan itu agaknya disampaikan sikapnya pada saat ini oleh Pak Prabowo itu kemudian bukan dalam makna tidak ada kesempatan atau sebutlah peluang untuk melakukan reshuffle. Itu kan bisa kapanpun bisa dilakukan oleh presiden apabila presiden merasa diperlukan untuk dilakukan. Nah, pada saat ini Pak Presiden Prabowo merasa belum perlu, dan kapan akan merasa perlu untuk melakukan reshuffle? Nah, itu yang paling tahu adalah beliau. Kenapa? Karena beliau tadi saya sebutkan berulang kali dalam setiap momentum memberikan wanti-wanti kepada seluruh pejabat publik termasuk menteri, wakil menteri, kepala badan untuk melakukan self correction, untuk berbenah-benah diri, menjauhkan diri dari praktek korupsi, manipulasi, perburuan rente, itu harus kemudian dihentikan. Kalau tidak sanggup silahkan mundur. Kalau tidak mundur akan dimundurkan oleh Pak Presiden Prabowo. Dan itu kan pidato yang berulang-ulang kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu artinya Pak Prabowo sudah memberikan early warning yang cukup keras dan tegas. Early warning ini juga diberikan kepada para menteri yang juga menjadi sorotan di publik nggak, Bang Daniel? Ya, kan itu juga dalam rapat-rapat kabinet secara tertutup disampaikan oleh Pak Prabowo. Kemudian pada saat ini sudah disampaikan Pak Prabowo secara terbuka. Itu artinya early warning ini sangat serius agar semua kemudian diperhatikan. Nah, kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan untuk waktu dekat ini belum ada
rencana beliau untuk melakukan reshuffle. Tapi sekali lagi bukan berarti Pak Prabowo tidak melakukan evaluasi. Dan yang namanya perombakan, yang namanya reshuffle, itu yang tahu adalah Pak Prabowo dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemudian Pak Prabowo merasa itu harus dilakukan di waktu tertentu. Oke, belum dirasa ingin melakukan reshuffle dan sudah dilakukan early warning. Kalau sudah begini, walaupun sudah ada hasil dari lembaga survei mengenai persepsi publik, akan bagaimana Prof. Lili Romli? Ya akhirnya publik kan menunggu lagi gitu, menunggu lagi untuk bersabar. Sebenarnya kan publik itu greget sekali karena memang sebenarnya Pak Prabowo itu inginnya kan lari cepat. Ada beberapa program yang harus terlaksana, tetapi kemudian alih-alih menterinya bikin kegaduhan, sehingga publik kemudian mendorong. Nah, angin segar itu sebenarnya ketika Pak Prabowo tanggal 2 Juni kalau nggak salah kan secara keras bahwa para menteri-menteri Siapa tuh Prof? Saya nggak usah sebut namanya. Yang tidak becus, kinerjanya jelek akan di reshuffle. Nah, tiba-tiba ini kan anti klimak gitu loh. Nah, harapan publik menunggu bahwa akan figur-figur tertentu itu di reshuffle. Ternyata kemudian Pak Prabowo menyatakan dalam waktu dekat ini tidak di reshuffle. Sehingga kemudian publik juga bertanya-tanya, jangan-jangan Pak Prabowo ini bukan pasang badan aja gitu, tetapi terkait dengan orang-orang tertentu. Ketika di reshuffle bisa mengganggu stabilitas pemerintahan juga, sehingga kemudian yaudahlah dalam waktu dekat ini jangan dulu di reshuffle, cooling down dulu gitu. Jangan-jangan seperti itu. Jadi spekulasi kemudian muncul gitu. Ada apa sebenarnya di balik itu gitu? Karena kan publik sudah memberikan dorongan, memberikan dukungan bahwa perlu ada reshuffle, tetapi kemudian kenapa tidak gitu? Sehingga kemudian kan tadi ada beberapa spekulasi, ada beberapa kemungkinan. Ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam mengganggu stabilitas pemerintahan. Bang Ansy, silakan direspon. Ini kan mengenai isu reshuffle ini, PDIP dikaitkan ya karena juga ada pertemuan kemarin antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Ya, Vena. Mengapa pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu disimplifikasi sekedar bagi-bagi kekuasaan atau dikait-kaitkan selalu dengan upaya untuk melakukan reshuffle kabinet? Padahal kalau kita lihat, berbeda pilihan politik, berbeda posisi politik, tidak kemudian menjadi hambatan untuk duduk bersama, tukar pikiran, berdiskusi, membicarakan masalah-masalah kebangsaan ini. Bagi PDI Perjuangan, hal yang paling utama itu adalah memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ini bisa bekerja secara efektif, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya. Ya, pendidikan kualitasnya baik, kesehatan kualitasnya baik, hal-hal yang konkret dirasakan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam itu yang merupakan kepentingan PDI Perjuangan. Baik, kepentingan PDI Perjuangan. Tapi dalam pengamatan Bang Ansy, ini ada nggak kader dari PDIP Perjuangan yang memiliki kinerja lebih baik dari pemerintahan sekarang? PDI Perjuangan itu adalah sebuah partai politik yang dibangun dengan sistem kaderisasi berjenjang secara matang. Dan kami pernah punya pengalaman memimpin republik ini. Dan karena itu hari ini ya lewat sekolah politik, sekolah partai, kurikulum pada berbagai jenjang dan level, kader-kader PDI Perjuangan itu siap ditempatkan di mana saja. Oke, dengan kata lain mengatakan ada ya Bang yang lebih baik daripada kinerja kabinet ini sekarang. Ini partai terbesar pemenang dalam pemilu legislatif. Oke, lebih baik hari ini ya. kami 110 kursi di DPR RI. Ya, dengan sistem kurikulum pendidikan kadernya, rekrutmennya sangat mengedepankan merit system. Kami memiliki kompetensi untuk memimpin republik ini. Tetapi poinnya adalah begini. Poinnya adalah bahwa ini kan kekasan ataupun keunikan sistem presidensil dalam demokrasi kita yang berbeda dengan demokrasi ala barat, oposisi total, oposisi biner. Nah, bagi kami memainkan peran sebagai mitra strategis baik, tetapi menjadi mitra kritis, mitra tetap berteman, berkomunikasi, apalagi Presiden Prabowo ini kan mau menjalankan politik silaturahmi, membangun jembatan komunikasi politik, itu sehat. Tapi poinnya adalah kami berada di luar, wajar memberikan kritik-kritik konstruktif, tentu dengan pendasaran-pendasaran ilmiah, dengan data dan fakta yang valid dan akurat, sehingga kemudian tidak
misleading, Oke. tidak sekedar like Bang and dislike. Ansy, kita mau Bang Daniel merespon hal ini karena masyarakat juga menilai ada begitu menteri-menteri yang tidak baik atau tidak kompeten begitu. Bagaimana kemudian pemerintahan Presiden Pak Prabowo merespon mengenai hal ini? Iya, kritik dari masyarakat tentang kompetensi, tentang kelaikan dari beberapa menteri itu kan didengar dengan baik oleh Presiden Prabowo dan kami juga di Partai Gerindra. Namun catatan tadi saya sebutkan bahwasannya Pak Prabowo juga berulang kali menyebutkan silahkan Anda melakukan self correction, silakan Anda melakukan perubahan, pembenahan diri, baik dari dalam, kalau kemudian tidak siap silahkan mundur atau nanti dimundurkan. Artinya ucapan dan warning dari Pak Prabowo yang berulang-ulang itu disampaikan sebagai salah satu early warning system saya sebutkan tadi. Artinya Pak Prabowo memberikan ruang untuk segera mungkin melakukan perbaikan-perbaikan. Dan pada saat ini Pak Prabowo menganggap belum waktunya, belum saatnya perlu dilakukan reshuffle atau perombakan atau pergantian pembuat kebijakan di kementerian atau kepala badan dan sebagainya. Nah, pada waktunya tentu apabila tidak ada perubahan-perubahan signifikan atau kemudian apa yang disampaikan sebagai peringatan itu diabaikan, tentu Pak Prabowo akan bersikap. Nah, itu hanya masalah waktu, Mbak. Namun dalam waktu dekat ini belum waktunya, kira-kira begitu. Oke, dalam waktu dekat ini belum waktunya. Silakan Bang Ansy. Satu hal yang bisa dipetik ya, ini kan kelihatan bahwa Presiden Prabowo itu pasang badan, beliau percaya betul dengan kerja para pembantunya, para menterinya. Kalau presiden itu sudah pasang badan, mestinya mendapatkan respon sebaliknya dari para menteri. Mereka juga harus pasang badan, fokus dalam bekerja, ukir prestasi, buat legacy, akselerasi dalam bekerja. Kenapa? Karena hari ini Republik ini punya tantangan lokal, nasional, dan global itu tidak sederhana. Karena itu mereka harus betul-betul bekerja total. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, Harus sehingga lebih kemudian giat ya harus lebih giat. ya? Karena baik. apa? Karena presiden itu sudah pasang badan untuk menjaga mereka. Baik. Dan ini harus dijawab lewat kepercayaan yang sudah presiden beli dengan bekerja di atas rata-rata. Ukir prestasi yang spektakuler. Dan itu juga yang ingin dilihat oleh rakyat, dilihat oleh masyarakat sipil. Oke, Prof, ini kan mengenai isu reshuffle ini juga dikaitkan dengan PDI Perjuangan usai pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Bu Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau misalnya tidak jadi reshuffle kabinet, apakah ini bisa dikatakan sebagai penundaan konsolidasi? Dijawab nanti, kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.